bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata, tutuh nyatiot akal nyamido. Perkenalkan, nama saya Suhartini SPD Aud. Saya peserta lomba kampanye gemar membaca dengan tema menanamkan minat baca pada anak dan remaja. Saya adalah perwakilan dari TP PKK Kecamatan Sekayam. Saya menjabat sebagai Ketua Pokja 2 yang membidangi program pendidikan dan keterampilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Di sini telah hadir adik-adik kita dari PAUD generasi emas, kemudian kakak-kakak kita generasi penerus bangsa, dan yang paling istimewa di sini telah hadir ibunda-ibunda hebat kita, ada Ayanda juga. Baiklah, tema kita kali ini adalah menanamkan minat baca pada anak dan remaja. Sebelum kita lanjutkan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu kata gemar membaca. Gemar itu berasal dari kata sifat yang artinya suka sekali akan sesuatu. Kemudian membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan menggunakan bahasa tulis. Membaca juga adalah proses pemahaman dari isi bacaan atau teks tertulis yang sedang kita baca. Kemudian siapakah orang-orang yang gemar membaca itu? Orang-orang yang gemar membaca adalah orang yang sangat suka sekali membaca, kemudian menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk membaca. Apa sih tujuan membaca? Tujuan membaca adalah untuk memperoleh wawasan secara luas dan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Membaca adalah kegiatan yang sangat positif, bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun. Kenapa kita harus membaca? Ya, karena membaca itu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, dapat meningkatkan perkembangan otak. Kalau kita rutin membaca, secara otomatis dapat meningkatkan keterampilan bahasa. Kemudian keterampilan mengenal huruf. Dan dapat juga meningkatkan perkembangan sosial emosional kita. Kemudian yang kedua, manfaat dari membaca dapat meningkatkan ikatan antara anak dan orang tua. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca bersama antara anak dan orang tua. Jadi orang tua mendampingi anak membaca buku di rumah. Di sini orang tua juga bisa sekaligus mengajarkan tentang pengetahuan, tentang informasi dan tentang kehidupan yang ada dari buku yang sedang dibaca. Kemudian yang ketiga, dapat menunjang masa depan kita. Bagaimana caranya? Kita bisa membaca profil atau pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita kita. Contohnya, ketika kita ingin menjadi seorang tentara, kita bisa membaca buku tentang profil seorang tentara. Di sana ada dijelaskan tentang tanggung jawab seorang tentara, tugas pokok seorang tentara, kemudian syarat-syarat untuk menjadi seorang tentara. Dengan demikian, setelah kita membaca, kita lebih bisa mempersiapkan diri lebih awal untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Yang keempat, manfaat dari membaca adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibunda dan Ayanda yang hebat di sini. Pernah tidak mengalami anak itu tidak fokus dalam belajar, Ibu? Pernah ya? Nah, ini adalah trik. Bagaimana mengatasi anak yang tidak fokus dalam belajar, yaitu dengan cara melatih konsentrasi anak melalui membaca. Nanti dicoba ya, ibu-ibu di rumah ya. Oke. Yang terakhir, manfaat dari membaca itu adalah dapat meningkatkan imajinasi. Secara tidak langsung, ketika kita membaca buku, kita akan membayangkan karakter dari tokoh yang kita baca. Kemudian membayangkan tempat-tempat yang indah. Contohnya ketika kita ingin ke Menara Eiffel, tapi kita tidak ada biaya ke sana, kita cukup membaca tentang Menara Eiffel. Nah, disitulah kita akan membayangkan betapa indahnya, betapa tingginya Menara Eiffel tersebut. Kemudian kita juga dapat membayangkan gambar dari suatu buku yang sedang kita baca. Sekarang pertanyaannya, asik tidak membaca itu? Asik. Oke, karena membaca itu asik dan sangat menyenangkan,
sebuah buku. Bagaimana caranya? Kita cari dulu buku yang sangat kita sukai. Setelah itu kita bisa melanjutkan untuk membaca buku-buku yang lain. Di sana kita akan menemukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baru. Kata orang, buku adalah jendela dunia, karena di sana kita akan menemukan hal-hal baru yang menyenangkan. Ayo pelajari buku. Ayo mencari wawasan secara bersama. Mari membaca satu buah buku untuk buku-buku yang lainnya. Mari gemar membaca. Mari memperluas wawasan secara bersama. Nah, ini ada cara atau trik untuk ibunda-ibunda kita di sini, untuk ayanda juga ya, bisa diterapkan di rumah, adalah cara bagaimana meningkatkan minat membaca pada anak dan remaja. Yang pertama, tentunya orang tua harus menjaga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Kemudian, biarkan anak itu memilih buku, jenis buku sesuai favorit dia. Kemudian pilihlah buku-buku yang sesuai perkembangan anak ya, ibunda ya, ayanda. Kemudian diskusikan tentang buku yang sedang dibaca anak. Selanjutnya berilah contoh yang baik bagi anak. Selanjutnya di sini juga kita dapat menghubungkan membaca itu dengan minat remaja kita. Kemudian menghubungkan minatnya dengan kondisi yang terkini. Selanjutnya hubungkanlah minat membaca anak itu dengan media sosialnya. Tentu itu sangat menarik bagi anak. Nanti boleh dicoba ya, ibu ibunda, ayanda hebat. Nah, sebagai kata penutup dari saya, untuk orang tua di rumah dan orang dewasa, jadilah contoh pembaca yang baik bagi anak dan remaja kita. Dan pesan ibu untuk generasi emas, generasi penerus bangsa, buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya. Jadikanlah membaca itu bukan hanya sekedar sebuah hobi, tetapi lebih dari sebuah kebutuhan. Demikianlah untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.